Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sepertinya kurang semangat ya di pagi hari ini. Oke, agar lebih semangat lagi, kalau ibu bilang selamat pagi, jawabannya pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Paham? Oke, kita coba bersama-sama ya. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke, tepuk tangan untuk hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ani dipimpin doa terlebih dahulu. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran IPA. Sebelum kita akan belajar mengenai pembelajaran IPA, Ibu mau bertanya, bagaimana nih kabar anak-anak Ibu hari ini? Baik semuanya? Baik, oke. Kalau baik, hari ini ada yang tidak hadir? Semuanya hadir? Oke, agar lebih pasti, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Fani, hadir? Oke, hadir. Tiara, hadir. Sekar hadir, Firda hadir, Feluzia hadir, Vina hadir, Ani hadir, Nia hadir, Rina hadir. Oke, hari ini semuanya hadir. Karena semuanya sudah hadir, kita akan belajar mulai dari pengertian ekosistem. Nanti juga kita akan belajar komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem itu apa saja ya, dan apakah ada interaksi dalamnya. Nanti akan dibahas mulai mengenai simbiosis, lalu kita akan membahas juga mengenai pola interaksi ekosistem dalam rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan juga piramida makanan. Nah, nanti pada saat pembahasan rantai makanan, piramida makanan, jaring-jaring, itu akan dilakukan dengan permainan kuis, yaitu dengan menerapkan kearifan lokal. Nah, yaitu adalah permainan tradisional Marsi TK yang berasal dari daerah Batak Toba. Nah, nanti anak-anak Ibu akan melakukan suatu permainan di mana akan dituntut mulai dari sportivitasnya, kerja kerasnya, kebersamaannya, dan pastinya kesenangan, dan dilakukan oleh tim atau secara kelompok. Dan juga nanti kita akan membahas mulai dari peran makhluk hidup dalam lingkungannya, mulai berdasarkan jenis makanannya dan juga bagaimana cara memperoleh makanan. Dan terakhir, kita akan berdiskusi bersama-sama mengenai interaksi makhluk hidup dan lingkungannya yang dikerjakan secara berkelompok. Oke, sudah paham pembelajaran hari ini? Kita akan mulai bersama-sama. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya nih kepada anak-anak Ibu. Oke, sekarang coba amati di sekeliling kalian, ada apa saja bendanya yang termasuk makhluk hidup dan juga benda mati. Oke, Ani, ada apa saja? Betul, ada kursi. Oke, Firda, ada apa aja? Meja, betul. Oke, lanjut. Fani, ada apa? Ada papan tulis, betul. Oke, lanjut. Feluzia, ada makhluk hidup. Nah, siapakah makhluk hidup itu? Betul sekali, manusia. Betul ya, sangat-sangat betul yang dikatakan oleh tadi anak-anak Ibu. Mulai dari meja, kursi, papan tulis itu termasuk benda mati. Dan makhluk hidup yaitu manusia sendiri itu adalah makhluk hidup. Atau yang disebut dengan apa, ada yang tahu? Betul, biotik. Kalau benda mati disebut apa? Abiotik. Betul sekali. Nah, kesatuan hubungan tersebut itu dapat disebut apa? Ada yang tahu? Oke, bagaimana pendapatnya? Ani? Oke, benar sekali ya. Jadi, hal tersebut disebut dengan ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup dan juga lingkungannya, di mana keduanya saling mempengaruhi. Betul sekali.
Nah, sekarang Ibu membawa gelas yang berisi apa? Betul sekali. Ada apa saja di dalam gelas ini? Ada yang bisa bantu Ibu? Oke, Ani. Ikan. Betul sekali. Ada apa lagi? Ada rumput. Betul sekali. Ada apa lagi? Batu. Betul sekali. Ada apa lagi hal yang paling penting di sini? Air. Betul sekali. Oke, jadi tadi yang disebutkan oleh anak-anak Ibu merupakan termasuk komponen abiotik dan biotik. Bisa terlihat ya. Nah, abiotik berarti tak hidup. Abiotik. Nah, di sini abiotiknya ada apa saja? Betul, ada rumput, ada batu, dan juga di sini ada air. Sedangkan untuk komponen biotik ada ikan, betul, bio, makhluk hidup. Nah, jadi komponen abiotik dan biotik itu saling keterkaitan atau saling berhubungan satu sama lainnya untuk kelangsungan makhluk hidup, yaitu ikan. Nah, oke, karena tadi kita membahas mengenai keterkaitan atau interaksi, Ibu membawa sebuah gambar. Nah, gambar ini merupakan salah satu bentuk interaksi, yaitu simbiosis. Betul ya, simbiosis. Jadi simbiosis itu ada yang tahu, ada yang bisa bantu Ibu? Oke, Phylogea, apa simbiosis? Betul sekali ya. Jadi simbiosis adalah hubungan atau keterkaitan antara dua individu yang berbeda jenis tetapi hidup berdampingan atau hidup bersama dalam satu ekosistem. Nah, Ibu sudah membawa contoh-contohnya. Ini adalah gambar kerbau, betul. Dan burung apa ini? Burung jalak. Nah, dua individu yang berbeda ini memiliki saling interaksi atau keterkaitan. Nah, keterkaitannya seperti apa ya, Bu? Ada yang bisa bantu Ibu juga untuk ini? Betul sekali. Betul sekali ya, Firda, cerdas. Nah, kerbau di sini pada saat di sawah, dia di kepalanya, di seluruh badannya ada kutu-kutunya menempel di kerbau. Nah, datanglah burung jalak. Burung jalak memerlukan suatu nutrisi atau makanan untuk kebutuhan hidupnya. Nah, burung jalak memakan kutu-kutu kerbau sehingga burung jalak mendapatkan makanan. Dan kerbau pun dari kutu-kutu tersebut bebas dan ringan sehingga kerbau menjadi lebih ringan karena hilangnya kutu-kutu yang ada di tubuhnya. Nah, interaksi keduanya berarti saling menguntungkan. Nah, interaksi saling menguntungkan disebut dengan simbiosis mutualisme. Betul. Nah, yang kedua, Ibu membawa gambar. Apa? Ada yang bisa bantu Ibu? Ian, Sekar, betul. Ini ada pohon mangga dan juga bunga anggrek. Nah, keterkaitan antara dua jenis individu ini yaitu di mana ada yang bisa bantu Ibu? Oke. Betul sekali ya. Jadi, bunga anggrek ini akan hidup menumpang di batang tumbuhan mangga, tetapi dia hanya menumpang untuk mendapatkan air, cahaya matahari tanpa mengambil nutrisi dari batang tumbuhan mangga, sehingga batang tumbuhan mangga tidak terganggu akan adanya kehidupan bunga anggrek di batangnya. Nah, sehingga bunga anggrek diuntungkan, sedangkan pohon mangga tidak dirugikan maupun
tidak diuntungkan. Nah, interaksi seperti ini disebut dengan interaksi atau simbiosis komensalisme. Betul. Selanjutnya, membawa gambar. Tara. Nah, ini merupakan pohon tali putri dan inangnya, atau inangnya adalah tumbuhan-tumbuhan lain yang ditumpangi oleh tali putri. Nah, tali putri ini yang berwarna kuning. Tali putri ini karena tali putri tidak bisa melakukan fotosintesis karena tidak memiliki klorofil, maka untuk mendapatkan nutrisinya, ada yang tahu bagaimana? Betul sekali, untuk mendapatkan nutrisinya, maka tali putri ini menempel atau mengambil nutrisi dari tumbuhan lain. Nah, sehingga ada yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskan sehingga seperti apa? Betul, Fani. Betul sekali ya, Fani. Jadi, benar yang dikatakan Fani bahwa tali putri di sini akan menguntungkan, sedangkan tumbuhan lain di sini akan dirugikan. Sehingga interaksi tersebut atau simbiosis tersebut disebut dengan betul, parasitisme. Sekarang waktunya kita bermain. Nah, bermain di sini kita akan menggunakan dengan kearifan atau budaya lokal, yaitu dengan menggunakan permainan tradisional yang disebut dengan marsiteka yang berasal dari daerah Batak Toba, di mana seringkali kita sebut dengan permainan engklek. Nah, ini melakukannya dengan sistem kelompok. Sebelum itu, maka Ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Mohon diperhatikan kelompoknya. Untuk kelompok 1, yaitu Fani, Tiara, dan juga Sekar. Untuk kelompok 2, Firda, Failuzia, dan juga Vina. Dan kelompok 3, Ani, Nia, dan juga Rina. Silakan untuk membentuk kelompoknya dalam bentuk lingkaran. Oke, mari berbentuk. Cara bermainnya, Ibu akan bacakan. Yang pertama, melempar pecahan genteng atau gacon pada kotak permainan. Lalu, permainan ini dilakukan secara bergantian dengan cara mengundi terlebih dahulu. Maka nanti terlebih dahulu antara kelompok 1, 2, 3 akan diundi untuk yang bermain pertama, kedua, dan ketiga. Lalu, permainan pertama harus melempar gacon ke kotak pertama yang terdekat. Setelah itu, melompat-lompat ke semua kotak secara berurutan hanya dengan menggunakan 1 kaki. Kotak yang terdapat gacon tidak boleh diinjak oleh pemain, dan pemain dilarang untuk menyentuh atau menginjak garis pembatas. Setelah itu, pemain harus kembali dengan cara melompat lagi saat sampai di kotak yang terdapat di gacon miliknya. Pemain harus mengambil gacon itu dengan tangannya, sementara di sebelah kakinya harus tetap terangkat dan tidak boleh menyentuh tanah. Kemudian, pemain harus melanjutkan membawa gacon tersebut sampai keluar kotak pertama. Setelah itu, pemain diberi kuis atau soal pada kartu permainan yang telah disediakan sesuai nomor kotak yang terdapat pada sebuah gacon. Pemain harus melompat ke setiap kotak sampai ujung terjauh. Setelah itu, harus kembali dengan cara melompat lagi. Pemain yang sedang bermain harus mengulang permainan ini dengan melempar gacon mulai dari kotak pertama sampai semua kotak, dan akhirnya selesai kembali ke kotak pertama lagi. Permainan selesai jika setelah kotak-kotak permainan terbentuk pola rantai makanan dan piramida makanan dari kuis atau soal pada kartu permainan yang terjawab secara keseluruhan. Permainan dimulai. Kelompok 1, gacon terlempar di nomor 10. Kelompok 2, gacon terlempar di nomor 9. Kelompok 3, gacon terlempar di nomor 7. Kelompok 1, gacon terlempar di nomor 6. Kelompok 2,
gacon terlempar di nomor 8. Kelompok 3, gacon terlempar di nomor 4. Kelompok 1, gacon terlempar di nomor 2. Kelompok 2, gacon terlempar di nomor 5. Kelompok 3, gacon terlempar di nomor 3. Dan babak rebutan dimenangkan oleh kelompok 2 dengan nomor urut 1. Berikut jawaban kuis pada kartu yang dijawab oleh masing-masing kelompok. Kelompok 1 soal nomor 10 jawaban D benar. Kelompok 2 pada soal nomor 9 jawabannya A benar. Kelompok 3 dengan soal nomor 7 jawaban A benar. Kelompok 1 soal nomor 6 jawaban C benar. Kelompok 2 soal nomor 8 jawaban C benar. Kelompok 3 soal nomor 4 jawaban D benar. Kelompok 1 soal nomor 2 jawaban A benar. Kelompok 2 soal nomor 5 jawaban D benar. Kelompok 3 soal nomor 3 jawaban D benar. Karena skor seri dan setelah dikocok jawabannya adalah kelompok 2 yang memenangkan, maka kelompok 2 di nomor 1 dengan jawaban C adalah benar. Dan ini adalah pola interaksi ekosistem yang terbuka. Mulai dari nomor 10, lalu 9, lalu nomor 7, lalu nomor 6, dan nomor 8, rantai makanan, pola interaksi yang terbentuk. Lalu ada nomor 4. Lalu di nomor 2, lalu di nomor 5, lalu di nomor 3, dan di nomor 1, piramida makanan. Bagaimana tadi bermainnya? Seru tidak? Seru? Betul, mantap sekali ya. Jadi permainan hari ini sangat seru karena memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu sambil bermain. Dan sekarang, agar lebih paham lagi, kita akan membahas terkait pola interaksi ekosistem yang terbuka, mulai dari rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan juga piramida makanan, serta peran makhluk hidup dalam lingkungan berdasarkan jenisnya, jenis makanannya, dan juga bagaimana cara memperoleh makanannya. Mari kita bahas. Oke, tadi pada saat rantai makanan terbuka, nah, ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu rantai makanan? Betul sekali. Jadi, rantai makanan itu kalau lebih mudahnya berarti proses makan dan dimakan atau perpindahan energi dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme. Nah, sumber daya tumbuhannya itu yaitu terdiri dari produsen, ya, dilanjut ke organisme.
ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, sampai ke tahap konsumen tersebut mati yang nantinya akan diuraikan oleh pengurai. Betul sekali. Nah, karena tadi tidak dibahas mengenai jaring-jaring makanan dalam kotak, tidak terbentuk, tidak ada, maka ibu sudah membawa. Tara. Nah, ini merupakan jaring-jaring makanan, di mana jaring-jaring makanan berarti lebih luas atau gabungan dari rantai makanan yang saling bersinggungan, di mana kita bisa lihat rumput itu dimakan oleh belalang, tetapi rumput juga dapat dimakan oleh tikus. Tikus boleh dimakan oleh ular. Tikus juga dimakan oleh elang. Nah, inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan, di mana lebih dari satu individu dapat dimakan oleh individu lainnya. Nah, tadi pada kotak permainan, pola yang terbuka yaitu adalah piramida makanan. Nah, sekarang ibu mau bertanya, ada yang tahu piramida makanan itu apa? Betul, Fani. Jadi, piramida makanan itu adalah piramida dari suatu tingkatan trofik satu ke trofik lainnya berdasarkan jumlah, biomasa atau berat, dan juga penyimpanan tingkat energi. Nah, sekarang ibu mau bertanya, mengapa pada tingkat trofik yang pertama itu tumbuhan itu jumlahnya paling banyak dari semua tingkatan trofik di atasnya? Ada yang tahu? Oke, Fani, betul sekali ya. Jadi, mengapa tumbuhan itu berada pada tingkat trofik 1 dan jumlahnya cukup banyak? Karena tumbuhan dapat melakukan atau membuat makanannya sendiri, sehingga bagi makhluk hidup bisa memerlukan makanannya dari tumbuhan tersebut. Nah, dari segi biomasa atau berat juga kita bisa lihat ya. Ada yang tahu? Oke, Fauzia, betul sekali. Jadi, kalau dari segi biomasa, dari tingkat trofik 1 sampai ke tingkat trofik atas, itu beratnya semakin berat. Nah, tetapi tingkat penyimpanan energinya semakin berkurang. Karena misalnya nih, misalkan dari tumbuhan, misalnya menyimpan energi 10.000 kalori. Nah, pada tingkat trofik selanjutnya akan menyimpan energinya sebanyak 1000. Lalu ke trofik berikutnya 100, ke trofik berikutnya 10. Nah, hingga penyimpanan tingkat energi itu semakin berkurang, semakin ke atas. Jadi, kita sudah membahas mengenai piramida makanan. Jadi, dari piramida makanan, maka kita akan tahu apa saja peran makhluk hidup dalam lingkungannya. Ada yang bisa bantu ibu? Oke, betul sekali ya. Nah, terbagi menjadi 2 jenis. Ada yang berdasarkan memperoleh makanannya dan berdasarkan jenis makanannya. Betul sekali. Betul sekali, Fani. Nah, jadi bila berdasarkan memperoleh makanannya, ada tumbuhan. Ada yang bisa bantu ibu? Tumbuhan termasuk apa? Autotrof, betul sekali. Nah, tumbuhan termasuk autotrof karena tumbuhan dapat membuat atau melakukan itu dengan membuat makanannya sendiri. Nah, karena tumbuhan memiliki apa? Betul, klorofil, sehingga dapat melakukan fotosintesis. Nah, bagaimana dengan makhluk hidup lainnya? Disebut apakah? Ada yang tahu? Heterotrof, betul sekali disebut dengan heterotrof karena makhluk hidup tersebut tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga membutuhkan tumbuhan atau bantuan lainnya. Nah, kalau berdasarkan jenis makanannya, peran makhluk hidup terbagi menjadi 3. Ibu sudah membawa gambar. Nah, ini ada seekor apa? Gajah. Nah, gajah makannya apa? Ada yang tahu? Betul sekali, tumbuhan. Tumbuhan. Jadi, kalau tumbuhan disebut dengan betul, Fani, herbivora. Nah, selanjutnya, Ibu membawa hewan. Wow,
Singa. Nah, ya apa Sekar? Makannya apa kalau singa? Daging. Betul sekali, sehingga disebut dengan betul, karnivora. Karena makanannya adalah daging. Dan selanjutnya adalah tikus. Tikus, ada yang tahu makan apa? Sabun. Iya, betul sekali. Sampo, betul. Apalagi ada yang tahu? Oh my god. Daging juga ternyata tikus makan. Nah, sehingga tikus itu disebut dengan apa? Omnivora, karena makan apapun, mulai dari tumbuhan ataupun hewan-hewan atau binatang. Jadi disebut dengan omnivora. Oke, agar lebih semangat lagi dan lebih paham lagi untuk membaca hari ini, Ibu akan memberikan lembar kerja siswa. Nah, ini nanti dikerjakan secara berkelompok yang sama seperti pada saat bermain tadi. Nah, dari LKS ini sekarang Ibu bagikan ya. Oke, dari LKS ada yang mau ditanyakan? Oke, semuanya paham ya tentang instruksi dari LKS ini? Oke. Di sini kita dari LKS ini akan membahas mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya yang dicontohkan pada ekosistem sawah. Oke, nah dikerjakan. Sambil kalian mengerjakan, Ibu akan melihat atau mengontrol anak-anak Ibu bagaimana proses diskusinya. Boleh? Boleh, oke. Ibu akan lihat ya. Semuanya sudah selesai mengerjakan LKS-nya? Sudah, oke. Karena sudah selesai semua, sekarang Ibu minta perwakilan di stop kelompoknya untuk memaparkan hasil presentasinya dalam LKS. Oke. Silakan untuk kelompok 1, 2, dan 3 untuk depan. Wah, bagus sekali ya tadi pemaparan presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari isi LKS-nya. Untuk gambar pada LKS terlihat ekosistem sawah. Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk pertanyaan pertama, jika para petani melakukan pemberatan serangga, apa yang akan terjadi pada populasi padi dan katak? Nah, pada saat petani memberantas serangga, yaitu di sini adalah belalang, maka padinya akan meningkat dan juga katak akan semakin berkurang karena tidak memiliki makanan. Karena si belalang sudah diberantas, jadi katak tidak memiliki makanan. Nah, selanjutnya untuk nomor 2. Untuk nomor 2, apa saja yang mungkin mempengaruhi keseimbangan ekosistem sawah tersebut? Identifikasi 5 komponen yang ada di situ, yaitu dari abiotiknya. Tadi, itu ada apa saja? Ada air, betul. Udara, betul. Di sawah ada batu, betul ada batu. Dan juga ada pupuk serta tanah. Nah, kita bahas ya selanjutnya. Untuk nomor 3, apa yang akan terjadi jika produsen pada ekosistem sawah tersebut habis karena suatu bencana alam, misalnya terjadi banjir? Nah, jawabannya, jika populasi padinya habis, maka akan terjadi gangguan ekosistem karena padi itu merupakan produsen yang menjadi sumber utama aliran materi ekosistem sawah. Jadi tanpa adanya produsen tersebut, maka rantai makanan tidak akan berjalan. Nah, selanjutnya nomor 4, mengapa padi, serangga, katak, ular, dan elang dapat hidup di satu tempat yang sama, yaitu ekosistem sawah? Nah, jawabannya karena tadi rantai makanannya itu mengalir satu
satu aliran atau disebut dengan linear, maka organisme tersebut berarti memiliki atau adanya ketergantungan satu sama lainnya, yaitu hubungan makan dan dimakan, sehingga mereka dapat menyusun suatu ekosistem sawah. Dan selanjutnya, nomor yang terakhir, apabila pada ekosistem sawah tersebut tidak ada ular, coba jawab hal-hal yang akan terjadi berikut ini. A. Apa yang akan terjadi dengan populasi katak pada ekosistem sawah tersebut? Nah, bila hal itu terjadi ketika di ekosistem sawah tidak ada ular, maka katak akan meningkat karena ular tidak ada, ular si pemangsa katak sudah dilenyapkan, tidak ada di sawah. Karena itu katak akan meningkat. Yang kedua, apa yang akan terjadi pada populasi elang pada ekosistem sawah? Nah, populasi elangnya itu akan berkurang karena jumlah makanannya itu berkurang. Nah, selanjutnya untuk yang C, apa dampak yang ditimbulkan pada aktivitas pertanian yang dilakukan oleh para petani pada ekosistem sawah tersebut? Nah, hal ini akan membawa ada positif dan juga negatif. Kalau positifnya itu dapat mengurangi serangga si pemakan padi. Tetapi dampak negatifnya yaitu tadi, katak akan semakin meningkat dan akan mengganggu aktivitas lahan pertanian. Oke, karena sudah dibahas LKS-nya dan anak-anak ibu luar biasa, kita tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan untuk hari ini. Yeay. Nah, sebelum ditutup pembelajaran hari ini, Ibu mau meminta satu orang untuk menyimpulkan materi atau kesimpulannya pada hari ini. Dipersilakan. Oke, Faluzia, boleh? Betul sekali ya. Jadi tadi kita sudah belajar mulai dari ekosistem di mana hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya yang saling mempengaruhi. Lalu ada komponen biotik yang disebut dengan makhluk hidup, ada abiotik atau benda tak hidup. Jadi juga kita udah belajar simbiosis atau interaksi, ada mutualisme, komensalisme, dan juga parasitisme. Juga kita tadi belajar mulai dari rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan yang merupakan suatu pola interaksi yang saling keterkaitan atau berhubungan. Sampai kita belajar mengenai peran makhluk hidup dalam lingkungannya, mulai dari tumbuhan tadi disebut autotrof, lalu kita selain itu makhluk hidup disebut dengan heterotrof, baik hewan ataupun manusia. Mulai dari karnivora berdasarkan jenis makanannya, ada omnivora dan juga herbivora. Dan tadi kita sudah belajar juga mengenai interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, bahwa intinya adanya saling keterkaitan atau hubungan di antara keduanya. Hari ini pertemuannya sekian, dan pekan depan kita akan belajar mengenai pemanasan global. Dan untuk anak-anak ibu disilakan untuk menyimak, untuk membaca hal-hal mengenai pemanasan global. Dan sebelumnya, sebelum pembelajaran tutup, untuk dipimpin doa terlebih dahulu, ya Firda. Amin. Sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 luar biasa, tetap semangat.